sengaja memohon waktu ke Pak Presiden untuk kegiatan laporan berkala. Jadi biasanya nggak bareng sih, biasanya lapor berkala itu ya sendiri saya melaporkan perkembangan dan capaian-capaian di Kementerian Desa, termasuk capaian RPJMN, dan apalagi sekarang sudah mendekati selesainya masa baktinya Pak Presiden. Jadi saya melaporkan semua yang kinerja yang sudah kita lakukan dan capaian-capaian RPJMN. Bu Ida juga melaporkan hal yang sama. Jadi intinya itu sebenarnya soal kita ke Pak Presiden, yang kebetulan memang kita minta waktu bersamaan supaya waktunya Pak Presiden lebih efektif, karena kita juga sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk nyalek kemarin, dan kita memang secara tertulis mohon izin waktu itu. Nah, kita sekarang melaporkan, alhamdulillah Bu Ida mendapatkan prestasi yang luar biasa, terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI. Itu yang luar biasa di situ. Makanya ini juga kita laporkan ke Pak Presiden. Kalau saya sih tidak berprestasi, karena saya dapil biasa, bukan dapil neraka, bukan juga dapil surga sebenarnya, tapi itu. Nah, sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden karena memang urus tadi laporan terkait dengan pileg, akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur, sehingga penambahan kursi PKB secara nasional itu tidak hanya di Jawa, kita pecah telur di Sumatera Barat, kita pecah telur di DKI 1 dan DKI 2 pecah telur, kita pecah telur di NTB 1. Kemarin kita NTB cuma 1 dapil, sekarang 2 dapil kita PKB dapat. Dan penambahan kita pecah telur di Sulawesi Tenggara, kita pecah telur di sana. Jadi ini bagian dari yang kita laporkan ke Pak Presiden, dan sekaligus kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita, termasuk bagaimana formula pemilu yang paling bagus untuk Indonesia di masa-masa yang datang. Itu yang juga sempat kita singgung dikit diskusinya, meskipun itu bukan ranahnya kita sebagai menteri. Kehadiran saya dengan Bu Ida bukan sebagai pengurus DPP, tapi sebagai menteri. Tapi karena memang kita orang kader partai, jadi akhirnya diskusi juga terkait dengan berbagai hal yang dinamika pileg di 2024. Saya kira itu yang